Halo Sobat Transportasi, kembali lagi di Ngepoin Transportasi, podcast resmi milik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Sudah tidak terasa beberapa pekan ini kita tidak upload konten seputar dunia transportasi, dan kali ini kembali lagi dengan saya, Erlawi Sigap Manggala Yuda, di konten podcast Ngepoin Transportasi. Episode kali ini merupakan episode yang spesial karena berjudul Terminal Talks, di mana kita akan membahas terminal secara spesifik dan holistik. Yang tentunya kita juga kehadiran narasumber yang spesial juga. Beliau adalah Bapak Fajar Ahmad STMT selaku Ketua Kelompok Kerja Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Pak Fajar. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak selaku Ketua Kelompok Kerja Terminal Angkutan Jalan nih Pak. Apa aja sih Pak sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya Pak? Oke, terima kasih Mas Erlawi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita ini baru pertama ini saya Iya. podcast baru pertama Iya. dan materi yang diangkat terkait dengan terminal. Memang terminal tipe B khususnya yang ada di Jawa Tengah itu menjadi tanggung jawab kami di Dinas Perhubungan dan kebetulan jumlahnya sangat banyak ini. Wah, ada berapa itu Pak? Jumlahnya Jumlahnya, Pak, kita kalau boleh ada tahu? 23 terminal Wow, 23 terminal. yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Iya. Dan semua itu memang warisan penyerahan dari kabupaten di 2017 dan sekarang menjadi tanggung jawab kita. Terminal tipe B ini yang menjadi tanggung jawab Dinas Provinsi, kita wajib untuk memelihara, kita wajib untuk mengoptimalkan sehingga tujuannya untuk pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai. Dari Jawa Tengah bagian timur, bagian tengah sampai ke bagian barat semua ada dan tersebar dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi. Baik. Izin Bapak, berarti Bapak ini selaku koordinator atau mengkoordinasi 23 terminal tipe B di Jawa Tengah. Betul ya Pak ya? Betul. Tadi saya mengutip terminal tipe B nih Pak. Jadi sebenarnya ada berapa tipe atau kelas terminal sih Pak di Indonesia ini? Mungkin bisa dijelaskan buat sobat ngepot yang menonton podcast ini. Buat para pengguna transportasi khususnya sedikit informasi bahwasanya memang ada aturan terkait dengan terminal khususnya di PM 24 tahun 2021. Di dalamnya disebutkan ada pembagian kewenangan. Baik itu terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C. Terminal tipe A itu secara hierarki menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan atau pusat yang melayani angkutan umum untuk layanan antar kota, antar provinsi atau AKAP. Kemudian untuk yang terminal tipe B secara kewenangan menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah untuk melayani angkutan umum bis untuk angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP. Kemudian yang ketiga terminal tipe C. Terminal tipe C ini berada di kabupaten dan menjadi kewenangan kabupaten kota yang selama ini melayani angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Cuman sedikit kami menyampaikan bahwasanya sebenarnya masyarakat tidak mau tahu ini A, B atau C ya. Yang penting ada layanan. Saya mau ke Jakarta ada bis. Saya mau ke Demak ada bis, mau ke Solo ada bis. Jadi secara tugas dan fungsi pelayanan di terminal A, B, C ini kadang juga ada AKAP-nya, kadang ada AKDP-nya, kadang ada angdes angkotnya. Tapi secara prinsip kami tidak mempermasalahkan, monggo saja. Intinya kita menyiapkan sarana prasarana terhadap kendaraan maupun penumpang yang nantinya menjadi pelayanan kepada masyarakat. Intinya di situ. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai pembagian terminal. Jadi untuk provinsi ini bertanggung jawab atas terminal tipe B ya Pak ya? Betul ya Pak. Tapi kan karena kita dari pemerintahan, masyarakat tidak mau tahu mungkin terkait dengan tipe dan kelas terminal itu. Intinya kita mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Nah selanjutnya nih Pak, untuk kedepannya itu terminal itu mau dibuat seperti apa atau mau dibawa kemana itu Pak? Ya, jadi memang kalau selama ini mungkin kita
secara inti bahwa terminal itu sebagai tempat naik dan turun penumpang. Betul. Jadi untuk amannya, untuk nyamannya penumpang itu memang difokuskan di pada titik simpul terminal. Betul. Sehingga mereka bisa melakukan naik turun secara aman. Tapi saat ini dengan perkembangan zaman yang ada, kita berupaya untuk menjadikan terminal tidak hanya tempat naik turun penumpang, tapi kita juga mengutamakan adanya kegiatan ekonomi di situ. Jadi sekali. terminal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan berbagai aktivitas. Betul. Sehingga selain untuk menunjang naik turun penumpang, adanya kegiatan ekonomi diharapkan juga bisa menarik penumpang minat untuk ke terminal. Yang secara bertahap memang saat ini kita masih bertahap untuk pengembangan, bertahap untuk diprioritaskan simpul-simpul mana yang menjadi daya tarik untuk masyarakat. Jadi menarik sekali ya Pak ya. Jadi terminal itu kedepannya tidak hanya sebagai tempat berpindah moda, betul, atau untuk naik bis, naik angkot dan lain-lain, tapi kedepannya juga terminal akan dijadikan sebagai salah satu tempat strategis untuk ekonomi wilayah setempat ya Pak ya. Betul. Untuk mendorong mungkin mendorong UMKM di wilayah setempat sekitar terminal. Lalu langkah apa aja Pak? Mungkin sudah ada langkah yang dikerjakan atau ada strategi kedepannya yang dilakukan untuk mendorong tujuan dari Bapak tadi? Ya, jadi sebagian terminal sudah kita siapkan semacam istilahnya kayak semacam ruang interaksi lah. Ruang interaksi kita memang mengutamakan ekonomi kerakyatan, kita mengutamakan UMKM masyarakat lokal sekitar yang diharapkan mereka juga bisa beraktivitas, bisa berusaha, harapannya nanti bisa meningkatkan ekonomi. Dan memang kita fasilitas yang kita siapkan sedikit ada sewa memang di situ. Cuman karena ini sudah menjadi perda peraturan daerah bahwasanya setiap pemanfaatan aset dikenakan sewa dan itu juga nilainya sangat kecil dibandingkan dengan tempat-tempat lain misalkan di komersial lainnya. Dan ini di terminal ini dengan adanya penyiapan ruang interaksi ini nanti harapannya pendapatan yang diterima oleh provinsi pun juga akan dimanfaatkan untuk peningkatan sarpras. Sehingga nanti dari masyarakat pendapatan yang kami terima akan kami olah lagi untuk pembangunan fasilitas infrastruktur maupun fasilitas lain di terminal. Sehingga nanti dengan adanya UMKM ini kita harapkan pertumbuhan ekonomi di sekitar bisa meningkat. Kemudian kita juga ada kegiatan terkait dengan CSR. CSR. Ya, jadi kita memanfaatkan para pengusaha di sekitar terminal maupun para pengusaha yang kesehariannya mencari nafkah di terminal. Sebagai contoh mungkin ada semacam operator bis yang selama ini beroperasi di terminal. Kita adakan kerjasama. Kerjasama ini baik berupa finansial maupun berupa fisik. Yang sudah kami laksanakan sekarang adalah terkait dengan sewa pemanfaatan aset di terminal untuk pembukaan kantor kas Bank BPR BKK. Izin Bapak, mungkin titiknya itu di mana ya Pak ya? Itu kami sudah rencanakan 2 titik di Tawangmangu dan di Kutoarjo. Di terminal. Jadi nanti mereka akan membangun kantor di situ, membangun fasilitas. Kita hanya menyiapkan lahan. Kemudian nanti dalam waktu tertentu, misalkan 7 atau 10 tahun, nanti ada masa perjanjian dan setelah itu bisa diperpanjang atau nanti bangunan akan menjadi milik kita atau yang biasa istilah kerennya tuh BOT lah, Will of Transfer ya. Jadi setelah mereka membangun, mereka mengelola, mengoperasikan dan sampai dengan jangka waktu tertentu nanti aset menjadi kita. Dan di awal-awal tahun biasanya mungkin mereka akan bebas dari sewa atau enggak mungkin ada sewa pun kecil, kemudian pada sampai batas akhir kontrak, batas akhir perjanjian akan menjadi hak milik kita dan nanti baru kita akan sewa. Dengan prinsip harga sangat murah memang. Intinya kami hanya ingin memberikan peluang usaha kepada masyarakat, pada CSR. Tujuan kami sebenarnya hanya satu, hanya ingin meramaikan terminal. Bagaimana masyarakat bisa kita datangkan untuk kegiatan di terminal yang nantinya otomatis dengan ramainya terminal ini UMKM jadi laku. Harapannya orang ke terminal bisa naik bis. Jadi untuk memudahkan terutama
terminal-terminal yang saat ini sudah ada beberapa terminal yang dilayani oleh BRT. Ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat meningkatkan kunjungan di Ya, terminal. betul. Menarik sekali. Tadi saya menangkap ada dua poin utamanya, Bapak Jin, Bapak. Yang pertama itu nanti kita bisa melakukan kegiatan di terminal ya, Pak. Ya, Jadi betul. untuk pemerintah daerah setempat atau yang punya klub, punya organisasi ingin melaksanakan kegiatan di terminal, kita akan fasilitasi ya, Pak. Betul ya, Pak ya? Iya, betul. Yang selama ini kita juga sudah pernah melakukan kegiatan seperti contoh di Terminal Kutoarjo. Oh ya, di Pernah Kutoarjo. ada lomba Mobile Legend. Oh ya, menarik sekali ya. Kemudian ada ya. pentas-pentas seni budaya. Pentas seni budaya. Ada kemudian UMKM, pameran produk lokal. Nah, ini yang menjadi tujuan kita, bahwasanya memang harapannya masyarakat bisa memanfaatkan Betul. aset dari pemerintah provinsi, silakan dimanfaatkan untuk hal-hal sifatnya positif. Betul. Karena nantinya juga memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar untuk lebih beraktivitas dan harapannya untuk peningkatan perekonomian wilayah. Baik. Jadi misalnya ada dari penonton ngepot ini yang ingin melakukan kegiatan atau ingin melakukan aktivitas dan memerlukan ruang yang cukup besar, bisa Silakan, kita bisa. akan fasilitasi ya, Ya, Bapak ya. betul. Dengan Kita SOP terbuka. yang ada kita akan fasilitasi untuk mempermudah kegiatan tersebut berjalan. Poin kedua tadi itu adanya kerjasama ya, Bapak ya. Betul. Kerjasama antara perusahaan, mungkin bagi penonton yang memiliki perusahaan atau ingin berbisnis atau bagaimanapun itu, bisa kita akan Ya. fasilitasi dengan SOP dan syarat dan ketentuan ya, Pak Ya, ya. betul. Memang tadi Bapak sebutkan kalau akan dikenakan sewa, tapi kan Ya. sewa itu juga akan kembali ke negara Betul, sebagai meningkatkan PAD daerah Ya. Provinsi Jawa Tengah ya, Pak Ya, ya. prinsipnya bahwasanya akan berusaha, kami akan welcome, terbuka. Oke. Cuman memang intinya tidak mengganggu operasional Oh, iya. keluar masuk bis. Jadi aktivitas utama dari terminal ini yaitu untuk naik turun penumpang tidak terganggu. Karena nanti kita bisa menempatkan di posisi-posisi yang dianggap tidak mengganggu aktivitas. Kemudian yang berikutnya, selain untuk peningkatan kerjasama dengan pihak ini, dengan swasta masyarakat, kita juga yang terutama adalah peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimum. Nah, oke, baik, menarik ini, Jadi Bapak. di dalam aturannya itu memang setiap terminal wajib memiliki standar pelayanan minimum. Betul. Jujur memang kita dari 23 terminal ini secara bertahap kita akan memenuhi semua itu. Intinya untuk memberikan kenyamanan, keselamatan dan keamanan pada masyarakat. Baik. Karena memang dalam aturannya di Permen Hub PM 24 2021 itu memang kita wajib untuk memenuhi persyaratan fasilitas standar operasional minimum, pelayanan minimum. Mungkin izin Bapak, kita kan mungkin citra yang berkembang di masyarakat tentang terminal itu kan mungkin di terminal ini kenyamanannya kurang, Ya. keamanannya kurang, Ya. kurang terawat, kebersihannya kurang. Padahal kita juga dari sisi pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin ya, Pak ya. Betul. Jadi memang dengan banyaknya terminal ini, memang kita secara bertahap untuk kita kembangkan, kita berupaya membuat terminal terang benderang. Terang benderang. Terang Menarik benderang. sekali. Kita kasih penempatan lampu-lampu di pojok-pojok, di tempat-tempat yang dianggap mungkin rawan gitu, kita bikin terang benderang, fasilitas kita baguskan. Kemudian kita juga ada upaya untuk kesetaraan, jadi untuk pemenuhan untuk disabilitas. Oke, baik. Jadi untuk warga, bapak, ibu, anak mungkin yang mohon maaf perlu Pelayanan khusus ya, Pak ya. Jadi kita sudah siapkan untuk aksesibilitas, kemudahan untuk disabilitas, baik untuk naik maupun turun penumpang. Kemudian juga satu lagi, kita juga sekarang juga sudah kita kembangkan di terminal Penggaron, itu terkait dengan ramah anak. Oh, ramah Ya. anak. Jadi Gimana itu, Pak? kita yang sudah kita siapkan itu semacam tempat edukasi, edukasi. biar masyarakat khususnya anak-anak yang TK, SD itu lebih mengenal terminal yang sudah dilaksanakan dengan teman-teman di pengelola BRT, anak-anak naik BRT, mereka paham cara naik yang benar dan selamat.
kemudian cara pemesanan tiket dengan online, dengan tab, model tab gitu. Kemudian nanti dapat tiket dan dalam perjalanan sampai di terminal ditunjukkan ini loh tempat terminal. Kita siapkan fasilitas bermain anak-anak di sana. Jadi kalau dengan anak-anak sudah merasa nyaman, itu ya insya Allah yang dewasa mungkin lebih nyaman lagi, lebih aman lagi. Mungkin itu. Tadi di Terminal Penggaron ya Pak ya, yang tentunya secara bertahap kita akan meratakan semuanya ya Pak ya. Jadi di Terminal Penggaron sudah ada fasilitas ramah anak dan di beberapa terminal juga sudah tersedia fasilitas ramah disabilitas ya Pak ya. Jadi mendukung untuk yang memerlukan pelayanan khusus. Nah, terkait dengan layanan internet nih Pak, saya dengar juga ini biar masyarakat mungkin tahu nih, ada wifi gratis Pak. Ada, bagaimana itu? Ada. Bisa tolong dijelaskan itu. Jadi kita sekarang dalam rangka untuk mempromosikan terminal kita yang ada di Jawa Tengah ini, biar masyarakat umum bisa lebih tahu, lebih mengenal, baik mengenai Simpul, baik mengenai pelayanan, apa saja yang dilaksanakan, yang dilayani. Dan untuk mensupport itu, kita juga di Simpul kita siapkan wifi gratis. Wifi gratis, sangat menarik sekali. Dan kebetulan ini kita juga bekerja sama dan dibantu dengan teman-teman dari Dinas Kominfo Provinsi dengan programnya satu pintu, internet satu pintu. Jadi harapannya masyarakat bisa memanfaatkan wifi gratis ini untuk ya searching internet lah yang sifatnya informasi, dan nanti akan kita konekkan dengan internet terpadu di kantor kita ini, sehingga kita bisa mengawasi, bisa membantu, bisa mengelola maupun bisa mengawasi untuk pengelolaan di terminal. Dan ini 24 jam. Jadi masyarakat monggo silakan saja bebas akses. Nanti memang mungkin sekarang berapa ya? 50 Mbps mungkin 50 Mbps ya. Nanti mungkin secara bertahap ya kita lihat nanti kita evaluasi. Kalau memang ternyata minatnya tinggi, penggunanya banyak, nanti bandwidth-nya kita bisa kita tambah. Mungkin untuk titik-titiknya Bapak sudah ada beberapa terminal? Memang ini sudah ada beberapa terminal yang kita pasang internet di 9 terminal tipe B, di Tawangmangu, Sukoharjo, Kutoarjo, Batu Retno, di Terminal Tegal Gede, Terminal Penggaron, Terminal Purwadi, Purbalingga, dan Madurso. Jadi 9 ini monggo bisa dioptimalkan pemanfaatannya. Masyarakat bisa bersearching sambil nongki di terminal gitu mungkin. Mungkin nanti sebuah terminalnya ada di bawah sini ya, bagi masyarakat yang kebetulan rumahnya dekat dengan terminal tersebut bisa untuk ikut meramaikan terminal di wilayah setempatnya yang sudah kebetulan ada wifi gratis juga. Yang penting memang pesan kami manfaatkan secara positif. Betul. Bisa sebagai media pembelajaran anak-anak, maupun diselingi dengan game-game yang online misalkan, tapi yang sifatnya positif. Nanti monggo saja, kami sudah menyiapkan fasilitas. Manfaatkan tempat yang ada untuk kegiatan yang sifatnya positif. Baik, pada intinya kita tetap berprinsip pada pelayanan untuk masyarakat ya Pak ya. Betul. Kita mendukung untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Terus kemudian satu lagi tambahan. Apa itu Bapak? Internet ini harapannya juga UMKM ini mungkin sekarang bisa UMKM sifatnya online. Oh, betul sekali. Bisa belanja maupun mempromosikan produk lokal mereka, memanfaat internet yang ada. E-commerce itu ya Pak ya. E-commerce boleh e-porkusing pokoknya begitulah. Jadi harapannya kalau memang produk lokal kabupaten di sekitar terminal ada, silakan bisa dijual belikan dengan fasilitas internet yang kami siapkan. Itu menarik sekali tadi, terminal sudah tidak seperti dulu ya Pak. Terminal sekarang sudah tidak terminal seperti dulu, sudah berubah dan beberapa fasilitas juga sudah dipenuhi sampai ke layanan internet gratis. Betul. Mungkin di dekat-dekat ini sedang ada pembangunan atau pengembangan di wilayah terminal tipe B di Jawa Tengah Bapak? Iya, memang sekarang kita
sedang membangun terminal tipe B di Ah, Kutoarjo. di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo, betul. Terminal ini harapannya sebagai Pilot project. pilot project terhadap terminal tipe B yang kita coba tata sedemikian rupa, intinya untuk memberikan pelayanan khususnya terkait dengan antar moda. Antar moda. Kebetulan di Kutoarjo ini bersebelahan dengan stasiun terminal. Oh iya ya. Saat ini sudah berjalan terkait dengan kereta api Kutoarjo sampai ke Solo. Sampai Untuk Solo. yang Pramek apa dulu Pramek, ya? betul. Ya. Sekarang udah KRL listrik, udah listrik sehingga penumpang-penumpang yang ingin memanfaatkan fasilitas kenyamanan dari kereta api bisa juga antar moda dengan terminal. Oh, Turun dari kereta bisa langsung naik bis dengan sedikit jalan kaki. Dan nanti memang ke depan kita ada rencana pembangunan jembatan penghubung. Jembatan penghubung nantinya turun di stasiun hanya jalan 200 meter sampai ke terminal, lanjut naik bis BRT lanjut mau kemana? Lanjut ke Magelang, mau ke Borobudur lah. Menarik sekali nih Bapak ya. Jadi dari masyarakat yang turun di stasiun jalan sedikit sampai ke terminal. Betul. Dan kita kedepannya mungkin akan fasilitasi untuk jembatan penghubungnya itu ya Bapak ya. Kalau misalkan di stasiun parkirnya penuh, ini bisa juga diparkir di terminal. Oh, park and ride, baik. Jadi ada fasilitas parkir di terminal. Betul. Ini benar-benar sangat memudahkan masyarakat untuk berpindah ya Pak ya, untuk melakukan transportasi gitu ya Bapak ya. Dan memang mereka bisa parkir di terminal, bisa jajan di terminal, beli pernak-pernik untuk barang-barang lokal, kemudian tinggal jalan sedikit naik kereta, bisa sampai Solo, bisa sampai Jogja dan lain-lainnya. Baik, harapannya mungkin dengan adanya podcast ini bisa merubah stigma atau citra masyarakat yang menganggap terminal itu buruk dan lain-lain. Ternyata di terminal juga sudah kita tingkatkan layanannya Bapak ya, untuk fasilitasnya. Dan ini akan terus berkembang Bapak. Betul, mengikuti perkembangan zaman ini akan terus berkembang ya Bapak ya. Mungkin ada beberapa informasi Bapak terkait masyarakat untuk ikut meramaikan terminal kembali. Mungkin bisa mendorong UMKM lokal juga atau seperti apa itu? Iya, seperti kami sampaikan tadi, silakan monggo teman-teman yang mungkin punya klub, punya komunitas, betul. Punya baik itu sifatnya mungkin olahraga, sifatnya budaya, seni maupun dari pihak usaha sendiri UMKM tadi, monggo silakan teman-teman bisa ke terminal, manfaatkan fasilitas yang ada, manfaatkan media sosial maupun internet yang sudah ada, gunakan untuk sifat promosi, dan kami juga secara bertahap akan mencoba meningkatkan kualitas, walaupun memang jujur mungkin belum semuanya, tapi secara bertahap sudah kami rencanakan untuk perbaikan yang lebih baik ke depannya. Ya, itu tadi sangat menarik. Dan untuk masyarakat yang menonton konten ini, jika ada keluhan mengenai terminal di Jawa Tengah bisa ditulis di kolom komentar di YouTube Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Ini sebagai monitoring dan evaluasi kami ya Bapak ya, terkait jika ada pelaporan atau ada keluhan yang nanti kita sangat terbuka dan akan kita tindak lanjuti. Betul. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajar secara garis besar mengenai terminal. Dan terakhir nih Bapak, sebelum kita tutup, yang lagi ramai di media sosial nih Bapak ya. Mungkin Bapak berkenan memberikan kata-kata hari ini. Sudah ada ya Pak ya? Oke, ada. Siap. Kata-kata hari ini Pak Fajar. Ayo ke terminal sebagai gerbang perjalanan dan kegiatan UMKM lokal yang aman dan nyaman. Masya Allah. Hebat sekali ya Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya telah berkenan hadir di podcast ini. Semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat bagi masyarakat yang menonton ya Bapak ya. Cukup sekian dari kami, kurangnya berasal dari saya, lebihnya berasal dari Tuhan saya. Sampai berjumpa di konten podcast Ngepot selanjutnya. Bye. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih.